Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, satu dari sekian banyak tanda kasih sayang Allah kepada hambanya adalah memberi ampunan setiap kali seorang muslim mengakui kesalahannya. Tak hanya itu, Allah bahkan memudahkan cara untuk meminta ampun, di mana salah satunya adalah beristighfar. Akan tetapi, tahukah kalian jika tidak setiap hamba yang beristighfar bisa dengan mudah menghapus dosa-dosanya? Sebab ada beberapa golongan manusia yang sudah pasti ditolak istighfarnya. Lantas bagaimanakah ciri-ciri orang tersebut? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Dari seluruh makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi, manusia adalah satu-satunya makhluk paling sempurna yang karena ketaatannya bisa melampaui derajat malaikat. Dan karena keburukannya bisa membuatnya lebih rendah dari binatang. Dengan kondisi tersebut, kita memang tak bisa memungkiri bahwa manusia memiliki kesempurnaan yang hanya bersifat semu. Apalagi di setiap waktunya, manusia terus-menerus dibayang-bayangi oleh perbuatan salah dan dosa. Beruntungnya, baik itu amal maupun dosa, keduanya sama-sama diperlakukan istimewa oleh Allah, di mana ketika satu perbuatan baik dikerjakan, Allah akan memerintahkan malaikat untuk mencatat kebaikannya dan membalasnya 10 kali lipat. Jika seorang manusia mengerjakan satu dosa, maka Allah menangguhkan dosa hambanya selama 6 hingga 7 jam agar bisa digunakan untuk bertaubat. Lebih istimewanya lagi, melalui agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengampuni dosa setiap hamba hanya dengan cara yang sangat mudah, yaitu mengucapkan kalimat Astaghfirullahalazim. Cara tersebut sesuai dengan perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, yang artinya, dan beristighfar atau mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 199. Dari ayat barusan, secara tersirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Allah akan memaafkan sebesar apapun dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba. Lantaran, dengan sifat Maha Pengampunnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai orang-orang yang mengakui kesalahannya, lalu berucap istighfar, dibanding orang-orang yang tidak pernah menyadari dosa-dosanya. Memang tak bisa dipungkiri, fitrah seorang manusia tak terlepas dari salah maupun dosa. Namun kewajiban manusia sebagai seorang hamba adalah memohon ampun atas dosa-dosa tersebut. Mengejutkannya, dalam agama Islam ada sekelompok manusia yang meski telah meminta ampun dengan cara beristighfar, tapi ternyata istighfarnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok pertama yang tidak diterima istighfarnya adalah manusia yang melakukan perselingkuhan serta perzinahan. Pasalnya, perselingkuhan kerap kali berujung pada perbuatan zina. Parahnya lagi, hanya untuk memenuhi hasrat seksualnya, para pelaku rela menelantarkan istrinya dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang pasangan. Tak heran, sekalipun lisannya terus-menerus berucap istighfar, tapi tidak meninggalkan perselingkuhan atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka istighfarnya hanya di lidah saja. Sebab Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang berzina, maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan di atas kepalanya terdapat gumpalan awan. Namun jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, kelompok kedua yang ditolak kalimat istighfarnya oleh Allah adalah pemakan harta haram. Sebejat-bejatnya pelaku zina, lebih bejat lagi manusia yang suka memakan harta milik orang lain. Bagaimana tidak, harta yang didapatkan dari cara haram bisa digunakan membeli makanan, di mana saat makanan itu masuk ke dalam tubuh, tentu akan bercampur dengan darah, bahkan menjadi daging yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Wajar saja jika kalimat istighfar diucapkan dari lisan seorang yang suka memakan harta haram diabaikan oleh Allah, apalagi dalam kitab Wasyiatul Mustafa. Rasulullah SAW pernah menasihati Ali bin Abi Thalib dengan berkata, "Wahai Ali, barang siapa yang senang membaca Al-Quran, namun tidak menghalalkan apa yang dihalalkan, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan, maka orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan manusia yang melemparkan Al-Quran atau membangkang kepada Allah." Selain pelaku zina dan pemakan harta haram, Imam Nawawi rahimahullah juga menyebutkan salah satu jenis manusia yang tidak akan diterima ucapan istighfarnya. Dalam kitab berjudul Nasyaihul Ibad, ia menuliskan bahwa orang tersebut adalah orang yang fakir namun sombong. Secara umum, Islam memang sangat melarang perilaku sombong untuk seluruh pemeluknya. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena keangkuhan. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran Surah Luqman ayat 18. Karena itu, melalui ayat tadi, apabila kesombongan itu ada pada seorang fakir, entah itu dalam hal harta atau ilmu, maka itu bisa lebih buruk dari kesombongan orang yang kaya. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan bahwa orang seperti itu bukan hanya ditolak istighfarnya, namun mereka juga tidak akan dipeduli oleh Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, yaitu seseorang yang sudah tua lantas berzina, orang miskin namun sombong, dan pemimpin yang suka menyebarkan kebohongan. Hadis riwayat Abu Hurairah. Berdasarkan hadis barusan, kalian pasti sudah mengetahui, selain Allah menolak istighfar orang miskin yang sombong, ternyata Allah juga mengabaikan istighfar para pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya. Pasalnya, ketika seorang pemimpin berdusta, maka sama saja dengan membuat rakyatnya sengsara. Ditambah lagi, dalam ajaran Islam, seluruh umat muslim diharuskan untuk senantiasa mencontohi dan mengikuti sosok pemimpinnya. Di berbagai manuskrip sejarah, kita bisa melihat berapa banyak negara yang hancur lantaran dipimpin oleh seseorang yang tidak amanah dan hanya gemar menyebarkan kebohongan. Janji demi janji disebarkan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun kenyataannya, janji tersebut hanyalah kebohongan agar mendapatkan banyak suara. Padahal Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang sangat diperhatikan gerak-geriknya oleh Allah di dunia ini, kecuali pemimpin yang sudah mati, namun masih memberi kesengsaraan pada rakyatnya. Sungguh, Allah mengharamkan baginya syurga. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, jika melihat perilaku manusia di zaman sekarang ini, kemudian menghubungkan dengan jenis manusia yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada satu fenomena yang bahkan sering kita jumpai di Indonesia, yaitu penggunaan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mungkin sebagian dari kalian heran, bagaimana mungkin seorang yang hanya tidak menggunakan pakaian sesuai syariat bisa ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditelusuri, ternyata ulama memang telah menyepakati bahwa menutup aurat merupakan tolak ukur keimanan seorang muslim. Hal tersebut disandarkan pada salah satu hadis Rasulullah SAW. Janganlah sekali-kali engkau memperlihatkan pahamu dan janganlah kalian melihat paha orang yang hidup atau mati. Hadis riwayat Abu Daud. Mirisnya, sunnah Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis tadi kerap kali dinafikan generasi muslim di negara kita. Padahal, pada hadis Rasulullah SAW yang lain, beliau sangatlah mengkhawatirkan fenomena mengumbar aurat, lantaran menjadi salah satu tanda jika hari kiamat semakin dekat. Sebagaimana beliau bersabda, tanda akhir zaman ada 4. Pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari bumi, kemudian mengangkat kasih sayang dari hati manusia, lalu mengangkat keadilan dari para pemimpin, dan terakhir, mengangkat rasa malu dari wanita. Hadis riwayat Ahmad. Sebenarnya, masih banyak lagi ciri dan golongan orang-orang yang tidak akan dikabulkan ampunannya tatkala mengucapkan istighfar. Namun kita juga tak bisa membantah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberi ampunannya selama hamba tersebut tidak berputus asa dari rahmat Allah dan bersungguh-sungguh untuk menyesali serta meninggalkan perkara-perkara maksiat. Sahabat beriman, dari beberapa golongan manusia yang diutarakan sepanjang video ini, apakah kalian termasuk salah satu di antaranya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi hidayah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.